Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, hari ini saya akan memberikan oli shock breaker untuk shock breaker yang ada di depan teman-teman ini. Ini masih kosong, belum ada olinya di dalam, dan tadi yang ini sudah saya kasih oli semuanya, dan tinggal satu lagi yang belum, dan kita akan bahas yang satu ini. Lebih kurang tahap-tahapnya sama dengan shock breaker yang sudah kita kasih oli dan yang saya pegang ini. Dan sebelum saya kasih oli, saya memberikan beberapa tips ya untuk teman-teman untuk meminimalisir kebocoran. Nah, tetapi tips itu bukan saya yang menemukannya, tapi sudah memang orang-orang yang lama main RC yang menemukannya. Dan saya lihat, saya tiru, dan akhirnya saya mencoba. Nah, hari ini saya akan sharing tentang itu kepada teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita harus buka dulu shock breaker ini. Oh iya, shock breaker ini teman-teman bisa dapatkan di online shop seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Harganya murah. Kenapa murah? Ya tentunya banyak shock breaker yang lebih mahal. Nah, yang pertama kita buka dulu yang nempel di shock breaker ini. Yang pertama adalah pernya. Cara membuka pernya sederhana, tinggal ini ditahan, dinaikkan ke atas, lalu ininya dibuka, lalu pernya akan bisa keluar. Nah, oke, seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah tentang, dan ini bisa dibuka teman-teman, tapi karena saya sudah kasih lem baut ya, dan sudah saya press tadi pakai tangan, dan akhirnya sekarang nggak bisa dibuka. Tetapi saya mau kasih tipsnya, yaitu tentang meminimalisir kebocoran. Nah, ini itu tinggal kita buka, itu di dalamnya lebih kurang ada beberapa banyak hal di dalam sini ya, banyak part maksudnya. Yang pertama, ini adalah karet. Ini adalah karet. Nah, karet inilah yang membuat kebocoran itu menjadi minimal ya. Lalu ini ada spacer ini yang menahan karet ini supaya tidak turun, dan ditahan oleh spacer yang ada di dalam sini. Nah, ini mendorong ke atas. Nah, dan di sini ini ada sebuah karet yang ini, yang ini. Nah, ini adalah karet tambahan yang saya tambahkan ke sini. Nah, karet ini itu teman-teman bisa dapatkan kalau teman-teman beli servo, itu karetnya seperti ini. Kalau teman-teman beli servo, itu ada karet yang semacam ini, dapat 4 biji biasanya untuk baut. Nah, ini saya cutter pinggirnya, dan sebelah kiri juga, dan yang diambil itu hanyalah yang pinggirnya ini saja. Yang pinggirnya ini itulah yang dipasangkan ke sini, oke, supaya tidak bocor, meminimalisir kebocoran. Kalau bocor lagi, sudah dikasih karet ini masih bocor juga, ya apa boleh buat lah ya, memang shock breakernya ya teman-teman ya, kualitasnya. Nah, ini dipasang ke sini, ke semua shock breaker dipasang. Jadi satu buah karet ini bisa dipasang untuk 2 shock breaker. Nah, jadi setelah dipasang, ini dibuka dulu ininya,
rod endnya, lalu dikeluarkan semuanya, lalu ini dimasukkan. Setelah itu dipres ke atas, karet yang sini dimasukkan, spacernya juga dimasukkan. Setelah itu karet yang dari servo tadi juga didorong ke atas, lalu dipres dengan baut ini ya, dengan pengunci ini. Nah, setelah dikunci, pakai tangan aja teman-teman, nggak usah pakai tang, karena kalau pakai tang itu akan rusak. Nah, setelah itu baru dipasang rod endnya di sini. Kalau bisa rod endnya ditambah pakai lem baut. Nah, setelah itu barulah kita masukkan oli melalui atasnya. Oke, melalui atasnya. Tutupnya oke, kita lanjut. Atasnya kebetulan karena kit saya nanti pada akhirnya beratnya sekitar 5 atau 6 kg, maka saya menambahkan per pegas untuk di dalam sini. Oke, dan jangan lupa teman-teman, di dalam sini tuh kan ada spacer ya teman-teman ya, spacer warna putih di dalam situ. Dan spacer itu kalau teman-teman belinya baru di online shop itu belum ada bolong di situ. Saya akan, semoga kelihatan ya, semoga kelihatan. Nah, itu ada titik di dalamnya. Titik di dalamnya itu saya bolongin teman-teman. Saya tembus pakai bor 1 mili, satu buah lubang aja cukup. Oke, satu buah lubang cukup. Kalau mau 2 ya boleh, tapi saya 1 aja. Dan di bornya ini dibuka dulu semuanya. Setelah itu di bornya itu kalau bisa teman-teman, oke, yang 1 mili, ini yang 1 mili. Dan setelah 1 mili itu kalau bisa pakai bor mini teman-teman. Jangan pakai bor yang buat ngebor dinding kayak gitu ya, atau yang buat bor baja ringan. Kalau bisa yang seperti ini supaya enak dipegang, terus kekuatannya juga nggak terlalu kencang ya, cukuplah untuk buat bolongnya itu. Nah, kita lanjut. Karena nanti pada akhirnya sekitar 5-6 kg berat kitnya, maka saya menambahkan yang namanya per pegas. Per pegas ini teman-teman juga bisa dapatkan, harganya sekitar 3 ribuan di online shop, 1 biji begini. Ini diameternya 6 mili, bahannya stainless yang tebalnya 0,7 mili, dan ini panjangnya 100 mili atau 10 cm. Tapi nggak semuanya dimasukkan ke sini, enggak, tapi saya potong, saya ambil 2,5 cm aja teman-teman. Jadi diambil bawahnya sini 2,5 cm, lalu diambil juga yang sebelah sini 2,5 cm. Nah, setelah itu yang 2,5 cm-nya jadi nanti seperti ini. Nah, setelah jadi seperti ini, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Oke, dimasukkan ke semua shock breaker. Tapi kalau apabila teman-teman mobilnya RC-nya beratnya hanya 2 kilo atau 3 kilo, menurut saya nggak perlu pakai ini teman-teman. Karena ini mah hanya bobot ini RC ini nanti sekitar 5-6 kg, maka saya kasih ini per pegas. Karena kalau nggak pakai per pegas, nggak akan balik lagi dia teman-teman. Nah, setelah itu barulah kita tambahkan olinya. Oke ya. Nah, jadi kalau saya nambahin olinya di tempat seperti ini, apa tujuannya di tempat seperti ini? Karena kita nanti kan nambahin oli nih begini. Nah, saya hanya memasukkan sampai ke batas murnya ya teman-teman ya. Nah, sedikit lagi. Oke, sedikit. Nah, segitu cukup. Dan itu di dalamnya banyak udara, masih banyak udara, baik yang di sini, yang di sini, yang di sini. Ini semuanya sudah saya kasih oli, semuanya
masih ada udara, tetapi yang itu sudah mulai berkurang, ini sudah mulai berkurang. Dan ini biasanya saya diamkan sekitar 4-5 jam. Nah, karena ini olinya sudah kita masukkan ke sana, maka saya akan tunggu sekitar 4-5 jam. Kita akan skip dulu videonya. Nanti setelah selesai semua gelembung yang ada di sini, ini semuanya ini udah berkurang, nanti akan kita lanjut bagaimana cara pemasangannya. Oke teman-teman, sampai jumpa sebentar lagi. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini barusan sudah saya lihat semua gelembung udara yang ada di dalam shock ini sudah keluar. Ini saya lihat sudah hampir semuanya keluar. Waktunya hanya sekitar 2 jaman teman-teman, jadi sudah keluar. Nah, ini shock breaker saya menggunakan oli shock. Oke, saya beli di online shop. Olinya nggak ada merek sebetulnya, tapi saya menggunakan 1000 CST yang ini, yang 100 mili, jadi 1000 CST yang saya pasang ke sini. Nah, sebetulnya teman-teman, itu ada sih alat untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam shock breaker itu. Shock breaker ini ada vakum. Ya, vakum itu yang bisa lebih cepat membuat udara yang ada di dalam shock ini keluar. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pemasangan tutupnya. Oke, pemasangan tutupnya. Dan ini shock breaker teman-teman, panjangnya saya lupa tadi ngasih tahu, panjangnya 80 mili atau 8 cm. Nah, sebelum kita pasang, ini di sini ada karet warna orange. Oke. Warna orange ini yang membuat nanti olinya itu tidak keluar dari atas. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita menutup menggunakan ini, itu karet yang orange ini kita agak turunkan sedikit, ya, ke drat yang di bawahnya kita turunkan sedikit, tapi jangan sampai luka karetnya, pelan-pelan aja. Dan oke, nah kira-kira turunnya segini cukup teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini sudah agak turun sedikit ya, supaya enak nanti nutupnya. Karena kalau tidak turun, nanti kepres ke atas malah keluar teman-teman karetnya pas ditutup. Nah, selanjutnya kita tutup. Oke. Cara nutupnya sederhana. Kita angkat sedikit yang di bawah itu, oke, naik. Setelah naik baru kita tutup bawah atasnya. Oke. Nah, itu kan ada oli itu teman-teman yang keluar kan. Nah, maka itu kepenuhan. Kalau sudah begitu, maka kita tarik lagi. Setelah kita tarik, kita lap ke tisu seperti biasa pakai tisu. Lalu kita lap pinggirnya dan kita ambil sedikit pakai ujung tisu dan diambil sedikit begitu aja. Oke, ya udah cukup. Oke, olinya pas. Setelah itu baru kita tutup atasnya dengan rod end. Oke, kita ratakan karetnya. Setelah itu baru kita kunci. Setelah dikunci, dilap sedikit. Setelah dilap, baru kita kunci dengan ini apa namanya ya, penahan pernya.
Nah, ampernya. Nah, ini hasil kalau nggak pakai per luar ya. Oh, licin ya, keluarnya lembut ya teman-teman ya kalau nggak pakai per yang di luar. Nah, oke ya. Nah, setelah itu baru kita pasang per yang di luar. Per yang di luar itu per yang panjangnya di atas, lalu ini sambungan, lalu baru kita kasih per yang di bawah. Setelah dikasih per yang di bawah, baru kita kunci. Nah, kalau dengan per yang di luar jadi begini jadinya teman-teman. Nah, gitu ya. Oke. Nah, lebih lembut kalau ada olinya. Nah, ini untuk bobot mobil yang 5-6 kiloan menurut saya pas ya. Oke, begitu teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat, tapi ini bukan ilmu dari saya, ini sebetulnya sudah diberitahukan oleh para senior yang sudah lama main RC, dan kita cuma niru aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.